Pada akhir abad ke-11, dunia berada di persimpangan besar antara timur dan barat. Di timur, Kekaisaran Bizantium mulai melemah setelah diserang oleh pasukan Turki, yaitu Seljuk, yang merebut banyak wilayahnya. Sementara itu, di barat, Eropa hidup dalam kebodohan, kemiskinan, dan kekuasaan gereja yang begitu kuat. Dalam suasana kacau itulah muncul peristiwa yang kelak mengguncang sejarah dunia, yaitu Perang Salib Pertama. Perang yang disebut suci tapi menyisakan jejak darah dan air mata yang tak terhapus hingga sampai kini. Semuanya berawal ketika Kaisar Bizantium, yaitu Alexios I Komnenos, meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk menghadapi ancaman bangsa, yaitu dari Turki Seljuk yang telah merebut wilayah suci, termasuk Yerusalem, tempat yang sangat dimuliakan oleh umat Kristen. Paus Urbanus melihat ini bukan hanya sebagai bantuan politik, tapi juga kesempatan emas untuk memperluas pengaruh gereja. Pada tanggal 27 November 1095, di kota Clermont, di Prancis, ia berdiri di hadapan ribuan orang dan berteriak lantang, "Deus vult," atau yang artinya Tuhan menghendakinya. Seruan itu mengguncang hati Eropa. Ribuan orang dari berbagai penjuru bangkit. Mereka percaya bahwa siapapun yang ikut berperang untuk merebut kembali kota suci akan diampuni dosanya dan dijamin surga. Mereka datang dari berbagai kalangan, ada dari para bangsawan, prajurit, petani, bahkan anak-anak. Mereka berangkat membawa semangat surgawi, tapi tanpa tahu bahwa jalan menuju Yerusalem akan berubah menjadi neraka dunia. Gelombang pertama, pasukan yang akan disebut Perang Salib Rakyat, dipimpin oleh seorang pengkhotbah bernama Peter the Hermit. Namun pasukan ini kacau, tak terlatih, dan tak memiliki strategi perang. Mereka justru menimbulkan kekacauan di sepanjang perjalanan, menjarah desa, membakar rumah, dan bahkan membantai komunitas Yahudi di Eropa Timur. Di kota Speyer, Worms, dan Mainz, ribuan orang Yahudi dibunuh hanya karena dianggap musuh Tuhan. Fanatisme itu menjadi noda kelam pertama sebelum perang suci itu benar-benar dimulai. Ketika akhirnya mereka sampai di Asia Kecil, pasukan rakyat tersebut hancur total oleh serangan Turki. Ribuan tewas tanpa pernah mencapai Yerusalem. Namun kegagalan itu tidak menghentikan gelombang kedua, yaitu pasukan besar para bangsawan dan kesatria sejati dari seluruh Eropa. Tokoh-tokoh seperti Godfrey de Bouillon, Bohemond dari Taranto, Raymond dari Toulouse, dan Tancred memimpin pasukan yang lebih kuat dan terorganisir. Mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer, melewati salju di pegunungan Anatolia, padang pasir yang membakar, hingga lautan yang berombak. Banyak yang mati di jalan karena kelaparan dan penyakit, tapi mereka terus maju dengan keyakinan bahwa kematian di jalan Tuhan adalah tiket menuju surga. Pada tahun 1097, mereka berhasil merebut Nikea, lalu Antiochia. Pada tahun berikutnya, di kota Antiochia inilah terjadi kisah yang jarang diketahui banyak orang, yaitu saat pasukan salib hampir putus asa karena kelaparan dan terkepung. Seorang prajurit bernama Peter Bartholomew mengaku mendapat wahyu bahwa keris suci atau Holy Lance, yaitu tombak yang pernah menusuk tubuh Yesus dan terkubur di dalam katedral kota itu.
Ketika benda itu benar-benar ditemukan, semangat pasukan yang hampir kalah kembali menyala. Mereka percaya Tuhan bersama mereka, dan dengan keyakinan itu mereka memenangkan pertempuran. Namun tak lama kemudian, Peter Bartholomew sendiri mati terbakar dalam ujian keimanan, meninggalkan misteri apakah wahyunya benar atau rekayasa semata. Namun, kemenangan mereka di Antiochia disertai sisi kelam yang jarang dibicarakan. Di kota Ma'ara atau Ma'arat Nu'man, pada akhir tahun 1098, para pasukan salib yang kelaparan melakukan tindakan keji yang hampir tak bisa dipercayai. Sejumlah kronik menyebut bahwa mereka memakan mayat musuh yang tewas di medan perang karena tidak ada lagi makanan yang tersisa. Pemandangan mengerikan itu menjadi catatan hitam dalam sejarah, memperlihatkan bagaimana perang suci bisa berubah menjadi tragedi kemanusiaan paling kelam. Di antara para pasukan itu juga ada kelompok yang aneh yang disebut sebagai Tafurs, atau pengikut miskin yang hidup dengan sumpah kefakiran. Mereka tidak memakai baju perang megah, hanya jubah compang-camping dan senjata seadanya, seperti kapak dan sabit. Mereka dikenal sangat fanatik dan sering menjadi garda terdepan dalam pertempuran. Dalam legenda Eropa, mereka disebut sebagai prajurit Tuhan yang miskin. Tapi bagi banyak saksi mata, mereka lebih mirip gerombolan penggila perang yang tak mengenal apapun. Hubungan pasukan salib dan Bizantium juga memburuk. Awalnya mereka berjanji akan menyerahkan wilayah yang direbut kembali kepada Kaisar Alexios. Tapi setelah menaklukkan banyak kota, para pemimpin salib justru menolak. Mereka mulai mendirikan pemerintahan sendiri di tanah timur. Ketegangan ini menjadi benih permusuhan antara dunia Kristen Barat dan Timur. Bahkan sesama penganut agama yang sama pun saling curiga dan berebut kekuasaan. Setelah perjalanan panjang pada 7 Juni 1099, ribuan pasukan salib akhirnya tiba di depan tembok Yerusalem. Kota suci itu dijaga oleh pasukan muslim dari dinasti Fatimiyah Mesir. Pengepungan pun berlangsung selama berminggu-minggu. Di bawah panas matahari yang membakar, para tentara pun kehausan, kelaparan, dan hampir putus asa. Namun, malam sebelum serangan terakhir, mereka melakukan doa besar, berbaris mengelilingi kota sambil menyanyikan kidung rohani. Pagi harinya, mereka menyerang dengan semangat yang membara. Pada 15 Juli 1099, tembok Yerusalem akhirnya runtuh. Pasukan salib menyerbu kota tersebut seperti air bah. Mereka membunuh siapapun yang mereka temui, baik itu pria, wanita, anak-anak, bahkan para pendeta. Sejarawan pun mencatat bahwa darah mengalir di jalanan setinggi lutut. Mereka menancapkan salib di atas kubah batu dan mengumandangkan pujian kemenangan, Godfrey the Babylon. Dilafatkan sebagai pelindung makam kudus, memimpin pertama kerajaan Yerusalem Kristen. Tapi di balik kemenangan itu, dunia kehilangan ribuan nyawa dan kemanusiaan ikut terkubur di bawah reruntuhan kota suci. Setelah kota direbut, muncul pertanyaan besar, bagaimana mereka akan mempertahankannya? Yerusalem dikelilingi oleh wilayah muslim dan banyak pemimpin salib berselisih soal pembagian wilayah dan kekuasaan. Mereka datang sebagai pejuang iman, tapi setelah perang usai, mereka berubah menjadi penguasa yang saling mencurigai satu sama lain. Intrik, perubahan tahta, dan pengkhianatan mulai terjadi di dalam kerajaan baru itu. Namun kemenangan itu juga membangkitkan perlawanan dari dunia Islam. Kekalahan besar di Yerusalem menjadi cambuk yang membakar semangat baru. Dari rahim kekalahan tersebut, lahirlah generasi pemimpin besar seperti Imaduddin Zengi, Nuruddin Zanki, hingga Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh yang kelak berhasil merebut kembali Yerusalem dalam Perang Salib ketiga.
Perang Salib terutama bukan hanya kisah antara Islam dan Kristen, tapi juga tentang keserakahan, pengkhianatan, dan bagaimana manusia bisa kehilangan arah ketika keimanan bercampur dengan ambisi. Meski perang ini membawa luka yang dalam, ia juga membuka pintu pertukaran ilmu dan budaya. Dari dunia Islam, orang Eropa belajar tentang obat-obatan, arsitektur, matematika, dan perdagangan rempah. Secara tak langsung, dari perang yang berdarah itu lahir pula masa kebangkitan Eropa yang kelak disebut sebagai Renaissance. Namun, harga yang dibayar terlalu mahal. Ribuan nyawa melayang, kota-kota hancur, dan permusuhan antar negara dan antar agama meninggalkan bekas yang bertahan hingga berabad-abad kemudian. Yerusalem menjadi simbol abadi, yaitu tempat di mana iman bisa menyatukan, tapi juga bisa memecah belah. Dan hingga hari ini, gema seruan Delfswald dan Allahu Akbar masih menggema di antara lembaran sejarah manusia, mengingatkan kita bahwa perang atas nama Tuhan seringkali justru melukai ciptaannya sendiri.